Hai guys, ketemu lagi sama saya. Kali ini ada segmen yang sama sih, Q&A-nya. Sekarang ini kita mau bahas tentang pernikahan kita berdua. Cuman sekarang saya lagi sendirian nih. Kita akan bahas tentang masa-masa pernikahan, entah itu dari baik, buruk, senang, susah, gelisah, dan sebagainya. Jadi tetap tontonin terus ya, tongkrongin terus. Oke? Menurutku makna pernikahan itu guys, suatu komitmen yang harus benar-benar kita lakukan untuk suatu hubungan. Karena hubungannya bukan hanya sementara tapi untuk selamanya. Itulah pernikahan. Perasaanku sih pertama kali itu guys, sebenarnya bangga sih ya. Akhirnya saya punya istri, bisa melewati masa pacaran hampir 6 tahun dan akhirnya kita melangkah satu tahap lebih tinggi, yaitu pernikahan. Rasanya bangga sekali guys, jadi suami orang gitu. Kalau bayanganku dulu sih ya pasti ada sih pernikahan, pengen nikah itu pasti ada. Cuma sama siapanya itu yang nggak pernah saya bayangkan saudara. Karena aku tahu dulu itu episode yang kemarin sudah dibahas ya, bahwa aku itu pacaran cuma sekali. Pacaran cuma sekali guys, karena yang mau ya istriku ini guys. Jadi nggak pernah namanya pacaran lebih dari satu kali itu. Jadi satu kali pacaran langsung nikah. Jadi bayangannya sih ya nggak tahu, kalau nggak pernah terbayang bahwa punya istri seperti itu kan. Ya perubahannya mungkin waktu pertama kali bangun tidur di samping sudah ada istri. Ya kalau dulu bangun tidur adanya guling sama bantal ya. Jadi nggak terlalu banyak karena juga pacaran juga 6 tahun kurang lebih. Jadi sudah terbiasa seperti sahabat juga sih sama istri. Jadi ya seperti itulah. Hal yang baru tak sadari setelah menikah itu ternyata egonya kita, atau terutama ego saya sendiri sih, gede saudara ternyata. Karena mungkin karena anak bontot ketemu anak bontot ya, jadi egonya sama-sama gede. Mungkin ego saya yang lebih gede ya. Itu yang saya sadari sih dalam pernikahan. Ya, jadi ada satu momen yang membuat saya selalu teringat sih, saya dan istri. Saat saya ingin mandiri dalam hal pekerjaan ya, dalam hal pekerjaan saya ingin mandiri. Saat itu saya baru menikah, pengen mandiri, dan di situ perekonomian kita akhirnya turun hingga suatu titik yang membuat saya, terutama saya dan istri itu mungkin ada sedihnya, pasti ada sedihnya. Tapi di situ hebatnya seorang istri itu yaitu tulang rusuk yang sudah disediakan Tuhan pasti membuat kita suami itu menjadi semangat lagi. Saya disupport lagi, selalu didukung untuk akhirnya ya Tuhan sediakan jalan untuk sampai saat ini saya bisa bangkit dan benar-benar bisa mandiri. Itu guys. Karena saya ini kepala keluarga, saya pengen juga tetap belajar ya, belajar banyak dari keluarga-keluarga yang lain yang sudah senior sih. Karena ibaratnya kita ini masih keluarga yang masih baru junior lah. Saya dan istri itu banyak menimba ilmu, menjadikan pengalaman senior-senior untuk bisa lebih baik lagi. Jadi teman-teman yang lain juga saya pengen bilang, kalau pernikahan itu hal yang sakral, hal yang dilakukan harusnya seumur hidup satu kali. Kalian harus benar-benar bisa menentukan pasanganmu dengan baik. Jadi jangan sampai kalian salah memilih pasangan. Jadi gitu guys. Makna
saya adalah menghabiskan hidup bersama satu orang, susah seneng sampai selama-lamanya. Sebenarnya nggak terlalu beda apa-apa sih, mungkin karena kita udah komitmen pacaran itu sampai mau menikah itu sekitar 6 tahun. Jadi sampai saat ini rasanya masih kayak temen, tapi plusnya temennya di waktu senang, di waktu sedih, ya kayak gitu sih. Tapi nggak terlalu yang beda banget sih, enggak. Punya bayangan pasti, semua cewek aku yakin pasti punya pernikahan impian. Bahkan yang akan dijalani ke depan itu kayak gimana pasti kepikiran. Nah itu apakah terwujud? Puji Tuhannya lebih dari terwujud, karena apa yang nggak pernah tak pikirkan, bahkan pasanganku kayak gimana nantinya, rumah tangga kayak gimana, intinya adalah aku bahagia. Punya tanggung jawab lebih kayaknya ya. Kalau dulu mungkin ngurusin diri sendiri yang masih belum becus, sekarang ngurusin juga anaknya orang, ya puji Tuhan. Mungkin menurut saya itu lebih baik ya, maksudnya saya jadi pribadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, lebih punya apa namanya, ya tanggung jawab itu tadi lah, kayak gitu sih. Yang paling aku sadari adalah mungkin dulu waktu sebelum menikah, waktu masih sendiri itu kalau tidur nggak ada orkes. Nah semenjak menikah itu tidur itu jadi ya ampun, mimpiku tuh indah banget. Tapi mimpi yang jadi kenyataan, jadi malam-malam ada suara orkes itu aja sih. Yang sampai sekarang bahkan mungkin yang agak ganggu sih sebenarnya ya. Jadi saya tuh orangnya mandi tuh cepet, nggak pakai lama. Ini suami saya, 2 jam bro di kamar mandi, ya ampun tuh ngapain aja. Saya masuk, ya itu kamar mandi tetap kotor ya, nggak ada yang bersih. Tapi lama banget kalau di kamar mandi. Bagi suka dan duka bareng-bareng. Jadi kita dulu sempat hidup bukan berkekurangan, tapi pas gak punya duit. Pas sekarang puji Tuhan sudah berlebih. Nah itu sih, dan semuanya kita lakuin, kita jalanin bareng-bareng. Dari setiap hari yang kita laluin itu momen yang gak akan pernah lupa buat kita. Momen apa itu nggak bisa kok cuma satu momen, nggak bisa. Pasti yang baik-baik, dan itu doanya setiap hari yang baik-baik. At least tidaknya yang saat ini menurutku itu sudah cukup bahagia. Paling nggak kayak gini lah gitu. Kita paling bertengkar tuh hal yang kecil-kecil aja, itu udah kayak gitu aja lah, nggak usah yang kayak gimana. Aku tidak ingin menjadi pribadi yang terlalu mulu-mulu, tapi yang penting bahagia, udah itu aja. Kusyukuri rumah tanggaku saat ini. Jadi guys, itu tadi video kita. Dengerin story tentang pernikahan kita, gimana? Seru banget kan? Nah jangan lupa kalian tontonin video kita next ke depan, yang pastinya bakalan seru banget. Jadi jangan lupa buat tontonin. Terus apa lagi? Terus suka, komentari, berlangganan, dan tekan loncengnya. Oke. Oke?